Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Wulandari Purba. Nah, di video kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Macromedia Flash ini dalam pembuatan media pembelajaran yang interaktif. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasi Macromedia Flash-nya. Nah, jadi halaman utamanya seperti ini, buka flash dokumen. Nah, jadi ini adalah penampakan stage-nya, kemudian kita atur dulu ukurannya dengan cara buka window, kemudian properties. Nah, kita ubah ukurannya menjadi 800 px dan 600 px. Dan 600 px. Kemudian ini 30, kemudian okekan. Oke, selanjutnya kita akan membuat scenes dengan cara buka window, kemudian other panels dan scenes. Nah, jadi di sini aku akan menambahkan scenes home. Kemudian untuk menambahkan scenes itu ada tanda tambah ya. Kemudian scenes menu. Kemudian kita tambahkan lagi. Kemudian scenes ketiga ini kita bikin untuk scenes KD, kompetensi dasar. Kemudian scenes 4 ini pertemuan 1, itu materi itu pertemuan 1. Kemudian untuk materi pertemuan 2 kita bikin scenes pertemuan 2/2. Kemudian selanjutnya ada untuk pertemuan 3. Kemudian pertemuan 4. Dan yang terakhir itu scenes latihan soal. Kemudian kita closekan. Nah, jadi scenes yang telah kita buat itu akan muncul di sini. Selanjutnya, agar tampilan lebih menarik, kita tambahkan background di dalamnya. Nah, di sini kita tinggal kopas atau copy paste dari PPT yang telah kita buat sebelumnya. Nah, karena ukurannya di sini lebih besar dari stage sebelumnya, ini kita ubah lagi menjadi 800 dan 600. Oke. Nah, di sini tampilannya sudah sesuai. Kemudian layer satunya itu kita ganti menjadi kata background. Nah, untuk menambahkan elemen-elemen di dalamnya itu kita tambahkan dulu layer 2, kita bikin menjadi icon 1. Nah, jadi kita tinggal kopas saja ya dari PPT yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian kita sesuaikan ukurannya dengan yang kita mau. Nah, selanjutnya aku mau menambahkan icon start, jadi kita tambahkan layernya, layer ketiga itu kita ubah menjadi kata icon 2. Nah, di sini aku ingin menambahkan icon start di menu home. Kemudian di sini kita atur juga sesuai keinginan kita. Nah, untuk tampilan scenes home itu aku inginnya seperti itu. Kemudian kita lanjut pada scenes menu.
Oke, nah pada layar satunya ini kita ubah menjadi kata background. Untuk backgroundnya ini sudah kita desain ya pada sebelumnya itu, jadi tinggal kopas saja. Nah, karena di sini kebesaran, kita atur ukurannya seperti sebelumnya. Kita bikin menjadi 800 dan 600. Nah, untuk memudahkan kita menambahkan background untuk scene-scene setelahnya, di sini kita tinggal copy dan paste untuk scene selanjutnya. Pertemuan 1, scene pertemuan 1 ini kita tinggal paste saja. Kemudian juga untuk scene pertemuan 2, scene pertemuan 3, scene pertemuan 4, dan scene latihan soal. Nah, di sini aku ingin menambahkan elemen-elemen pada scene menu. Jadi kita tambahkan layernya. Nah, kemudian layer 2 itu kita bikin elemen KD, layer KD. Kemudian kita tambahkan layer ketiga itu menjadi pertemuan 1. Kemudian ditambahkan lagi layer 4, diubah menjadi pertemuan 2, dan seterusnya sampai latihan soal. Nah, kemudian kita klik ke layer KD. Kemudian di sini ikonnya sudah kita desain ya, jadi tinggal kopas saja. Kemudian aku atur ukurannya sesuai yang kita inginkan. Kemudian lanjut ke layer pertemuan pertama itu, kemudian kita kopas seperti sebelumnya, copy dan paste ke scene ini. Nah, kemudian ini akan kita lakukan sama seperti sebelumnya untuk layer-layer selanjutnya. Nah, di sini ya aku ingin menambahkan icon home, jadi kita tambahkan layer 8 itu kita ubah namanya menjadi icon home. Nah, untuk icon home-nya ini aku sudah menyediakannya pada PPT yang telah aku buat, jadi tinggal kopas saja. Kemudian kita atur ukurannya sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah tampilan sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian kita lanjutkan dulu ke scene home. Nah, jadi di sini aku ingin icon start ini ketika ditekan, diklik itu akan langsung memasuki scene menu. Nah, caranya itu klik kanan, kemudian pilih convert to symbol, kemudian simbol 1 itu kita ubah namanya menjadi mulai. Kemudian klik 2 kali icon start, kemudian itu klik kanan, kemudian insert keyframe. Kemudian itu juga dibikin insert keyframe, kemudian letakkan pada tengah-tengah. Nah, kemudian selanjutnya ini kita klik kanan, kemudian pilih option action, selanjutnya pilih stop.
Nah, kemudian pada icon start ini kita klik kanan, kemudian pilih action. Selanjutnya kita tambahkan, kita on-kan terlebih dahulu untuk fungsinya. Kemudian klik release. Selanjutnya stop. Dan klik go to and stop. Dan di sini scenes-nya kita pilih bagian menu. Nah, jadi script ataupun codingan yang telah kita buat itu seperti ini. Nah, ini kita tes terlebih dahulu apakah simbol yang telah kita buat ini udah berfungsi atau belum, yaitu dengan cara buka kontrol, kemudian tes movie. Nah, selanjutnya kita coba. Nah, di sini sudah berfungsi dengan baik ya. Kemudian lanjut kepada icon selanjutnya, yaitu icon kompetensi dasar. Klik kanan, kemudian convert to symbol. Ini kita buat, kita ubah menjadi KD, kemudian OK. Kemudian klik kanan, pilih action. Nah, di sini kita tambahkan scriptnya. Kita on-kan terlebih dahulu, kemudian pilih release, pilih go to and stop. Kemudian scenes-nya ini kita pilih ke bagian scenes KD. Oke, tutup. Kemudian kita langsung saja memasuki pada scenes KD. Nah, di sini kita akan memasuki elemen-elemennya. Nah, di sini langsung saja kita kopas dari PPT yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian ukurannya bisa kita sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Kemudian kita kopas juga logo home-nya. Kemudian icon home ini akan kita ubah menjadi simbol, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian pilih convert to symbol. Nah, namanya ini kita ubah menjadi home. Kita ubah menjadi home. Kemudian klik OK. Nah, kemudian klik kanan lagi, kemudian pilih action. Nah, di sini kita tambahkan scriptnya itu. Pertama kita on-kan terlebih dahulu. Selanjutnya pilih release. Kemudian klik go to and stop. Nah, untuk pada bagian scenes ini kita menuju ke scenes menu agar nanti ketika diklik akan kembali kepada scenes menu seperti itu. Nah, setelah itu kita tes terlebih dahulu apakah simbol berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kita klik start, klik kompetensi dasar, kemudian klik home. Nah, di sini simbolnya sudah berfungsi dengan baik. Nah, jadi untuk icon-icon selanjutnya pada pertemuan 1, pertemuan 2, dan sampai ke latihan soal itu bisa teman-teman lakukan seperti cara sebelumnya. Jadi di situ diubah dulu
menjadi simbol, kemudian bereaction kepada icon tersebut. Nah, setelah semua sudah selesai kita setting, kemudian kita tes terlebih dahulu apakah ikonnya ataupun simbol yang telah kita ubah sudah berjalan dengan baik. Jadi di sini pada icon home sebelumnya belum kita rubah menjadi simbol. Ya, jadi di sini kita akan mengubah icon home ini menjadi simbol, sehingga ketika diklik itu akan menuju ke scenes ataupun halaman home. Nah, jadi cara mengubahnya itu sama seperti sebelumnya, kita ubah dulu menjadi simbol, kemudian kita beri action pada icon tersebut.
Kemudian kita tes lagi apakah elemen-elemen yang telah kita masukkan sudah berfungsi dengan semestinya atau belum. Kemudian kita klik-klik saja. Kompetensi dasar kita klik, kemudian pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, klik home, pertemuan 4, dan latihan soal. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa ikon atau elemen yang telah kita tambahkan itu berjalan dengan baik. Nah, setelah selesai langsung saja kita save. Klik file, kemudian export, dan klik export movie. Kemudian ubah nama filenya sesuai yang kita inginkan. Klik save dan OK. Nah, jadi media pembelajaran yang telah kita buat menggunakan Macromedia Flash ini setelah kita save itu akan tersave pada laptop kita. Mungkin segitu saja video tutorial kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.